Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari keempat, Ramadan 1442 Hijriah. Saya dan Pak Dani ada satu bahasan yang cukup seru selama bulan Ramadan ini, yaitu tentang produktivitas Ramadan. Biasanya orang-orang puasa itu paling males, Pak Dan. Nah, sekarang kita ngebahas soal produktivitas selama puasa, yaitu tentang olahraga. Gimana sih hukum kita berproduktivitas pada saat bulan Ramadan ini? Apakah olahraga itu ada batasannya? Olahraga apa saja yang boleh? Nah, kita akan membahas soal itu. Sekarang kita tanya langsung ke Pak Dani Setiawan. Bagaimana Pak tentang olahraga di selama bulan puasa Ramadan ini? Baik, Pak Rama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang olahraga di bulan puasa. Menarik sekali. Pada prinsipnya Nabi pernah bersabda tentang olahraga ini. Kalau Rasulullah SAW, "Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah wa rukubul khaili." Jadi ajarin anak-anak kamu untuk berenang, memanah, kemudian dan menaiki kuda. Ini prinsip dasar untuk kaum mukmin. Yang kedua, ada hadis Nabi lagi, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Jadi artinya apa? Mukmin yang kuat itu, seorang orang yang beriman itu yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Harusnya kalau kita mengacu pada sini, hadis ini, dua hadis ini, bahwasannya orang puasa itu lemas. Pada dasarnya dia lemah, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Tapi kalau kita gali di dua hadis ini, maka ada perintah untuk senantiasa harus kuat di medan apapun, di event apapun. Salah satunya adalah yaitu berpuasa di olahraga. Olahraga di bulan puasa. Olahraga di bulan puasa. Olahraga di bulan puasa ini luar biasa sekali. Nah, boleh saja hukumnya, tidak ada masalah. Yang penting pada hakikatnya olahraga itu justru malah menguatkan puasa kita. Apa saja contoh olahraganya? Salah satunya misalnya kita ambil jogging di pagi hari setelah melakukan aktivitas ibadah sholat subuh, diteruskan dengan sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah kita berdiam diri habis sholat subuh, kemudian zikir. Setelah itu terbit matahari, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya adalah seperti haji dan umroh, Pak Ram. Nah, setelah itu boleh kita olahraga kecil walaupun hanya 10 menit dan 15 menit. Olahraga kecil yang seperti jogging biasa. Adapun olahraga yang lainnya bisa saja, misalnya kayak pingpong di sore hari. Kalau di siang kan nggak mungkin, karena waktunya itu manusia itu kondisi tubuhnya sangat lemah siang hari. Gitu, Pak. Jadi dari sisi hukum tidak dipermasalahkan ya kalau kita berpuasa terus kita tetap melakukan olahraga yang kita jadikan hobi. Nah, menurut Pak Dani sendiri jenis olahraga apa sih yang minimal itu bisa lebih menyehatkan tubuh namun juga tidak bikin puasa kita batal karena kecapean, dibatalkan puasanya? Kalau kita mengacu pada hadis ya, ini mengacu pada hadis dulu barang. Kita olahraganya renang. Harusnya kita ini bisa saja renang dengan kondisi tertentu, apalagi bulan puasa, nggak apa-apa. Cuman karena banyak orang yang ragu, karena ada beberapa ulama berpendapat bahwasannya renang itu bisa memakruhkan puasa kita. Sama halnya kita ketika puasa, terus kita sikat gigi. Harusnya cukup dengan siwak kayu yang itu ya, siwak saja setelah sholat atau sebelum sholat. Nah, itu yang pertama, olahraganya menurut versi hadis Nabi. Yang kedua, bisa juga kita memanah itu bisa memanah bentuk panah beneran atau ketapel seperti yang dilakukan Nabi Daud. Untuk fungsinya apa? Untuk melatih konsentrasi, akal sehat kita. Dia nggak pakai tenaga banyak. Atau yang ketiga, Pak Ram, kalau kita hidupnya di zaman kuda ya, masalahnya sekarang kita hidup di zaman Honda bukan kuda gitu ya. Kita naik kudanya pakai Honda gitu ya. Kebetulan merek motornya Honda.
Nah, jadi olahraga tersebut yang memang versi hadis Nabi dilakukan ya. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang ini seperti apa sih? Tadi selain jogging, ada yang sederhana, yang kecil itu pingpong. Kalau bulu tangkis itu masih berat ya. Pingpong sekarang kalau kita lihat di RT-RT, RW-RW itu banyak yang membuka lapangan pingpong, beli lapangan pingpong untuk bisa berolahraga, karena itu termasuk ringan. Paling kalau olahraganya ngambilnya, kalau mainnya itu nggak bikin keringat barang. Gitu, pingpong. Yang lain sih jogging tadi udah kita bicarakan di awal. Gitu. atau fitness bisa. itu juga bisa. Ringan. Nah, jadi sebenarnya di produktivitas selama bulan puasa ini olahraga tetap harus jalan. Ya, Idealnya seperti itu ya, karena tadi kita harus bisa pinter-pinter waktu, yaitu setelah sholat sunnah subuhnya selesai, sholat sunnahnya, lalu kita bisa jogging track 10-15 menit, lalu mendekati berbuka puasa juga bisa kita olahraga lari kecil gitu ya, yang dimana tetap menjaga metabolisme tubuh supaya lebih sehat lagi. Atau ada lagi Pak, Apa tuh? kalau memang aktivitas olahraga itu dianggap berat semuanya, sederhananya adalah olahraganya Nabi itu sholat. Sholat itu adalah bagian olahraga yang kita nggak sadari gitu. Jadi dengan cara apa kita merasakan olahraga di dalam sholat itu? Kita rasakan benar-benar seperti olahraga. Sholatnya mesti khusyuk dan tidak Terburu-buru gitu ya, santai, dibaca, dihayati makna. Nah, jadi seputar materi tentang produktivitas ini itu sangat-sangat penting selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, gitu kan. Jadi nggak ada alasan nih, mumpung masih hari keempat, ya udah olahraga aja, gitu kan, daripada mager, lebih baik lakukan produktivitas yang ada manfaatnya buat tubuh kita. Jadi tetap berpuasa, tetap berolahraga. Jadi buat teman-teman semua, mumpung hari keempat, tetap laksanakan olahraga, diatur ritmenya, diatur jadwalnya, jangan siang hari panas, capek, yang ada kerongkongan haus. Ya sekarang kita shootnya itu mendekati jam 3 sore, itu panas-panas banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berdua bisa ngasih sesuatu buat kalian selama bulan puasa ini. Semoga ini bermakna buat kalian dan menambah wawasan kalian. Dari kami tentang materi berolahraga dan produktivitas cukup. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya selama 30 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.